The technology likely to have the greatest impact on the next few decades has arrived. Economists have been exploring people's behavior for hundreds of years. And it's not social media, it's not big data. How we make decisions, how we act individually and in groups, how we exchange value. It's not robotics. They've studied the institutions that facilitate our trade, like legal systems, corporations, marketplaces. It's not even AI. But there is a new technological institution that will fundamentally change how we exchange value. And you'll be surprised to learn that it's the underlying technology of digital currencies like Bitcoin. And it's called the blockchain. It's called the blockchain. Di tahun 1991, Stuart Haber dan Scott Stornetta menjelaskan hasil karya pertama mengenai rangkaian blok yang dilindungi secara kriptografi. Setahun berikutnya, struktur data hash yang disebut sebagai pohon Merkle kemudian dimasukkan ke dalam rancangan tersebut untuk meningkatkan efisiensinya dalam mengumpulkan beberapa dokumen dalam satu blok. Dari kriptografi yang super kompleks, terciptalah blockchain, sebuah mahakarya teknologi berupa rangkaian atau rantai blok berisi aset database yang efisien, terdistribusi, dan resisten terhadap modifikasi. Di tahun 2009, Satoshi Nakamoto memanfaatkan blockchain sebagai komponen inti dari Bitcoin. Ia lalu menciptakan Bitcoin sebagai uang digital pertama di dunia yang berjalan pada teknologi blockchain. Sebagai aset virtual yang baru, ini adalah sebuah ancaman besar bagi status quo. Sebab tak cuma aman, terdesentralisasi, cepat, anonim, dan berbiaya rendah, Bitcoin bersama cryptocurrency lainnya adalah antitesis dari sistem bank sentral dan mata uang terpusat sebagaimana yang kita kenal selama ini. Ini adalah sebuah ancaman besar terhadap sistem ekonomi kapitalis yang telah gagal, perlawanan terhadap monopoli uang dari penguasa dan segelintir kartel, protes kepada uang yang tak membuat umat manusia menjadi makmur, melainkan semakin memiskinkan kita serta membuat kesenjangan, gap antara si kaya dan si miskin yang semakin lebar. Mari kita song-song masa depan uang. Hai, di video ini kita akan membahas 3 elemen tak terpisahkan dari uang dan aset digital, yaitu blockchain, Bitcoin, dan cryptocurrency. Saya akan coba menjelaskan dengan cara yang paling mudah tentang apa itu blockchain, Bitcoin, dan ragam cryptocurrency lainnya, dan bagaimana itu dapat menjadi ancaman bagi sistem uang konvensional sebagaimana yang kita kenal selama ini. Saya akan menunjukkan cara kerjanya, serta alasan mengapa kamu harus menyimpan dan memasukkannya ke dalam portofolio investasi milikmu. Kita juga akan membahas regulasinya di Indonesia, kelebihan dan kekurangan, serta prediksi tentang masa depannya. Mari kita mulai. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang terdistribusi pada banyak tempat, bersifat immutable, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, di mana sebuah blok dengan blok sebelum dan sesudahnya dihubungkan secara aman menggunakan teknik kriptografi. Blockchain bersifat terbuka, peer-to-peer, tidak dimiliki oleh satu perusahaan atau satu orang, tidak disimpan di satu tempat, melainkan berjalan dan disimpan di ribuan hingga jutaan komputer di seluruh dunia, sehingga anti terhadap modifikasi data. Saat data dicatat pada sebuah blok, maka data tersebut juga akan secara otomatis tercatat pada seluruh komputer dalam jaringan. Sementara itu, satu blok akan terhubung dengan blok yang lain dalam sebuah rantai, sehingga jika kita ingin mengubah satu blok, maka kita juga perlu untuk mengubah seluruh blok lainnya. Tak hanya di satu tempat, melainkan di seluruh komputer dalam jaringan yang menyimpan data tersebut. Ini membuat data tersebut pada akhirnya hampir mustahil untuk dimodifikasi atau dihapus. Jika ingin mengajukan perubahan pada sistem, diperlukan sekurang-kurangnya 51% persetujuan dari konsensus, membuatnya sangat sulit dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin merusak karena pasti akan ditolak oleh mayoritas yang lain. Hanya usulan positif dan yang menguntungkan semua pihak yang berpeluang untuk mendapatkan konsensus bersama. Demikianlah, untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, kita memiliki teknologi terdistribusi yang berjalan secara kolaboratif, tanpa perantara, tanpa regulator, tanpa pengawasan, tetapi dapat diakses dan dipercaya oleh siapapun di seluruh dunia.
Secara prinsip, teknologi blockchain dapat digunakan untuk berbagai hal yang berbasis pada data. Tetapi saat Satoshi Nakamoto memanfaatkan blockchain sebagai komponen inti dari Bitcoin dan menciptakan uang digital pertama di dunia, saat itulah dunia melihat potensi besarnya yang dapat mengubah uang, bisnis, ekonomi, dan cara kita bertransaksi di masa depan. Apa yang terjadi pada sistem uang yang kita kenal selama ini sesungguhnya adalah sebuah malapetaka besar. Dimulai dari sistem barter ribuan tahun yang lalu, kemudian menjadi uang yang dibuat dari logam mulia seperti emas dan perak, lalu berganti jadi mata uang yang dijamin dengan aset berharga. Dan entah bagaimana ceritanya, semua itu kemudian menjelma jadi uang kertas dan koin dari logam murahan yang terus dicetak dan dicetak dan dicetak sehingga menurunkan nilainya seiring waktu. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Pergerakan uang dalam bentuk fisik maupun sekedar nominal di buku tabungan atau akad kredit yang berjalan pada sistem kapitalistik akan memuat beban bunga di dalamnya yang kebanyakan dihitung dengan cara yang beringas. Sistem uang, perbankan, dan bank sentral yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia telah terbukti membawa kita kepada lingkaran krisis yang besar maupun yang kecil, yang terjadi secara berkala setiap beberapa tahun sekali. Dalam 4 dekade belakangan, nyaris sebagian besar dipicu oleh masalah utang, kredit macet, dan skandal perbankan. Dan setiap kali krisis terjadi, stimulus seolah jadi hal yang lumrah, jadi candu, di mana uang akan dicetak lebih banyak lagi, sehingga uang yang kita pegang akan semakin tak berharga. Kerapuhan sistem ini telah jadi rahasia umum, dan seolah kita tak bisa berkutik untuk mengubahnya atau melawannya. Selain itu, sistem keuangan konvensional juga menyimpan berbagai masalah, di antaranya sistem bank sentral yang terpusat dapat disusupi oleh siapa saja secara legal maupun ilegal, oleh yang bertopeng maupun yang berdasi, pun terjadi pada perbankan yang semakin sering disusupi oleh peretas, bahkan oleh oknum bank itu sendiri yang melakukan pencurian atas uang dan data para nasabah. Data kemudian jadi masalah tersendiri, sebab seluruh transaksi dapat diakses oleh bank, meski itu adalah uang kita, bahkan untuk membayar kebutuhan yang sangat privat. Data tersebut tak jarang diperjualbelikan, sehingga tak heran jika kita memiliki kartu kredit di bank A, maka kita juga akan mendapat serbuan telepon penawaran produk serupa dari bank B, bank C, dan E. Itu belum termasuk masalah bunga, biaya administrasi, denda, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, masalah global dari sistem perbankan yang ada adalah remittance atau transfer uang lintas negara, lintas bank yang tak hanya lamban tetapi juga berbiaya mahal. Lebih dari 600 miliar US dollar jumlah uang yang dikirimkan setiap tahun dengan biaya rata-rata 6,75% atau setara dengan 567 triliun rupiah hanya untuk membayar fee-nya saja. Dan ternyata cryptocurrency seperti Bitcoin tak hanya dapat menyelesaikan satu masalah, tetapi secara dramatis hampir mampu mengatasi seluruhnya. Sekarang mari kita fokus pada Bitcoin. Bitcoin adalah uang virtual pertama yang dibuat menggunakan sistem blockchain. Dengan begitu, tidak ada yang memiliki jaringan Bitcoin, karena Bitcoin dikendalikan oleh semua penggunanya dari seluruh dunia. Nilainya dibentuk secara bebas di dalam pasar berdasarkan permintaan, penawaran, dan kelangkaannya. Bitcoin dirancang untuk diproduksi sebanyak maksimal 21 juta unit saja yang akan tercapai di tahun 2140. Komputer-komputer yang memproses dan memvalidasi transaksi di dalam jaringan Bitcoin disebut sebagai miners atau penambang. Untuk pekerjaan yang memakan usaha computing yang sangat besar dan kompleks ini, para miners akan mendapatkan Bitcoin dari fee atau Bitcoin baru yang dihasilkan, di mana angkanya akan dikurangi sebanyak setengahnya untuk setiap 210.000 blok baru yang ditambahkan, atau kira-kira setiap 4 tahun sekali. Ini disebut sebagai halving. Sejak 12 Mei 2020, Bitcoin memasuki fase 3 halving, di mana imbalan koin per blok berkurang dari 12,5 Bitcoin menjadi 6,25 Bitcoin kepada miner yang berhasil memvalidasi blok baru. Bitcoin digunakan pertama kali sebagai alat pembayaran komersial pada tahun 2010 oleh programmer Laszlo Hanyecz yang membeli 2 pizza Papa John's nilai 10.000 Bitcoin.
Sejak saat itu, nilai Bitcoin terus meroket hingga mencapai puncaknya di tahun 2017, yaitu satu Bitcoin setara dengan 20.000 US dollar atau sekitar 270 juta rupiah. Jika 10.000 Bitcoin dibelikan pizza pada tahun 2017, maka itu tak cuma jadi 2 loyang, melainkan cukup untuk membeli perusahaannya sekaligus, karena nilainya adalah 1,3 triliun rupiah. Saat video ini dibuat, harga per satu Bitcoin berkisar di angka 160-an juta rupiah, menjadikannya sebagai aset dan instrumen dengan pertumbuhan tertinggi sejak awal tahun. Lebih tinggi dari bunga bank, deposito, US dollar, bahkan harga emas yang meroket selama pandemi. Dalam perjalanannya lebih dari 1 dekade, Bitcoin mengalami berbagai penerimaan dan penolakan, pro dan kontra. Beberapa negara melarang penggunaannya. Berbagai institusi dan lembaga keuangan secara tegas menolak Bitcoin. Namun di sisi lain, berbagai merchant populer mulai semakin banyak yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Sebut saja Overstock, Namecheap, Reddit, dan bertambah terus setiap hari. Penggunaan Bitcoin kemudian semakin populer dengan kehadiran pihak ketiga, startup dan perusahaan-perusahaan online yang memfasilitasi serta mempermudah penggunanya. Pada akhirnya, ini membuat siapa saja dapat membeli dan memiliki Bitcoin secara lebih mudah dibandingkan sebelumnya, menjadi semudah seperti memiliki rekening bank digital yang berada dalam genggaman. Di masa depan, implementasi Bitcoin dipercaya akan semakin canggih sehingga membuatnya semakin simpel untuk digunakan. Mungkin seperti mesin ATM yang tersedia di mana-mana, kartu debit, aplikasi pembayaran digital, dan lain sebagainya. Di Indonesia, dari yang semula membiarkan, kemudian melarangnya, saat ini Bitcoin dan mata uang digital lain resmi dikategorikan Bapepti sebagai komoditas dan alat investasi yang legal. Sama seperti komoditas lain yang diperdagangkan di bursa berjangka, seperti karet, kopi, tekstil, dan lain sebagainya. Maka tak heran jika kemudian banyak aplikasi jual beli Bitcoin dan cryptocurrency yang kemudian hadir di Indonesia. Mari kita lanjut dengan pembahasan mengenai cryptocurrency. Right now we have just around 13 minutes left until the sale is over. It's been a very tough 24 hours. It's already full. We've sold out our entire allocation. All right, we've got 5,000 token holders, everybody. Itu adalah ICO dari AirSwap, cryptocurrency dengan kode AST yang berjalan di atas blockchain Ethereum. ICO adalah singkatan dari Initial Coin Offering, semacam IPO bagi koin yang di-launching ke publik. Satu atau sekelompok orang dimanapun di dunia yang memiliki kemampuan untuk membuat project cryptocurrency dapat menerbitkan dan melakukan ICO untuk jenis koin baru. Selain itu, STO atau Security Token Offerings yang lebih ramah terhadap komunitas belakangan menjadi tren yang digunakan untuk menerbitkan cryptocurrency baru. Maka tak heran jika saat ini ada ribuan cryptocurrency yang tersedia, dari Bitcoin yang paling populer dan bernilai tinggi, hingga koin-koin yang nyaris tak ada nilainya. Tanpa adanya intervensi dari regulator atau institusi keuangan manapun, nilai koin hanya dihitung berdasarkan permintaan dan penawaran pasar, sehingga tak heran jika harganya begitu volatil, naik dan turun seperti roller coaster. Setelah kehadiran Bitcoin pada 2009, berbagai cryptocurrency lainnya pun muncul yang disebut sebagai altcoin atau alternative coin. Beberapa di antaranya yang paling populer adalah Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, EOS, atau Dogecoin. Sebagai informasi tambahan, ada pemberian istilah pada cryptocurrency berdasarkan bagaimana ia dibuat, yaitu coin dan token. Token adalah project blockchain yang menggunakan platform blockchain milik orang lain, sedangkan coin adalah project blockchain yang memiliki platform blockchainnya sendiri. Token dengan market cap terbesar diantaranya adalah Tether, Chainlink, CryptoCoin, USD Coin. Sementara koin dengan market cap terbesar adalah Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, dan Binance Cash. Untuk melihat daftar cryptocurrency paling populer di dunia, kamu dapat membuka web CoinMarketCap, lihat daftarnya, dan fokuslah hanya pada 25 urutan teratas berdasarkan volume dan market cap-nya. Seiring popularitasnya, Bitcoin dan cryptocurrency juga menjadi kedok dari banyak investasi palsu dengan skema money game dan skema Ponzi yang berakhir dengan scam.
Beberapa nama dari entitas bodong berkedok cryptocurrency diantaranya seperti Bitcoin Panda, Crypto Miracles, Edinar Coin Gold, dan masih banyak lagi. Adapun modus yang digunakan adalah investasi dengan pengembalian hasil pasti, program referral, dan rekrut member baru berbiaya mahal dengan konsep skema Ponzi, koin palsu, dan iming-iming harga naik tajam di masa depan. Selain itu, proses penambangan koin yang begitu populer juga kerap dipakai hanya sebagai kedok dari software atau aplikasi abal-abal. Menambang Bitcoin untuk mendapatkan Bitcoin gratis adalah tipu-tipu yang paling populer. My guest today says Bitcoin is the safe bet after moving his firm's cash to crypto, and a pretty big chunk of it, 425 million of it. Please welcome MicroStrategy's Michael Saylor to the show. Welcome, nice to meet you, Michael. MicroStrategy Incorporation, perusahaan yang listing di Nasdaq, baru-baru ini membeli Bitcoin sebanyak 55.226 BTC dengan total nilai mencapai 600 juta US dollar atau setara 8,8 triliun rupiah. Michael Saylor, sang CEO yang sempat skeptis dengan kehadiran Bitcoin dalam beberapa wawancara, akhirnya mengakui bahwa Bitcoin lebih baik dibandingkan emas. Sementara itu, perusahaan jasa keuangan Square yang dipimpin oleh co-founder dan CEO Twitter, Jack Dorsey, mengumumkan telah membeli 4.709 Bitcoin dengan harga 50 juta US dollar atau setara 735 miliar rupiah, di mana investasi tersebut mewakili hampir 1% dari total aset perusahaan pada kuartal kedua 2020. Di tempat lain di seluruh dunia, semakin banyak entitas, perusahaan, bisnis, dan individu yang melirik Bitcoin dan memasukkannya ke dalam portofolio investasi yang mereka miliki. Apabila kamu juga ingin jadi salah satu bagian dari konsensus teknologi ini, maka saya menyarankan kamu untuk hanya membeli Bitcoin dan Ethereum sebagai instrumen investasi dan jangan taruh seluruh telurmu di sana. Hi, I'm Mark Cuban, and I'm about to give you some advice on how to be just a little bit richer than you are today. Mark Cuban menyarankan maksimal hanya 10% saja dari asetmu yang boleh dibelikan cryptocurrency. If you're a true adventurer and you really want to throw the Hail Mary, you might take 10% and put it in Bitcoin or Ethereum. But if you do that, you've got to pretend you've already lost your money. And it's like collecting art, it's like collecting baseball cards, it's like collecting shoes. You know, something's worth what somebody else will pay for it. It's a flyer, but I'd limit it to 10%. Untuk jenis cryptocurrency lainnya yang dapat kamu simpan atau gunakan sebagai instrumen investasi maupun alat bayar, maka saya merekomendasikan Litecoin, Stellar, dan Ripple. Very important show today, and it's about... The thing I want to know is that what value, what things that the Bitcoin can bring to the society. But behind the Bitcoin, the technology itself, really very powerful. You know, in my book, Fake, I talked about there was God's money, which is gold and silver, and then people's money, which is Bitcoin or cyber cryptocurrencies. And I really think it's important, especially for old guys like me, to understand the crypto world because that's the world that's coming into view right now. People question it, and I know there's been so much debate about Bitcoin, but they question it because what is it based on? I mean, you see that the dollar is based on, you know, the trust of the Treasury, the trust of the U.S. government. What is Bitcoin based on? Well, the argument it's based on the security of the map, which tells you that it can never be diluted by a government. Saat Bitcoin dibuat pertama kali, tak ada jaminan apapun yang diberikan untuk nilainya. Kebutuhan akan mata uang baru, kebutuhan untuk memenuhi hal-hal paling mendasar seperti keamanan, anonimitas, nilai yang tak surut oleh inflasi, kecanggihan, kecepatan, biaya yang rendah, kebebasan dan kemerdekaan, semua itulah yang memberikan nilai bagi Bitcoin. Di masa mendatang, Bitcoin dan seluruh cryptocurrency bisa saja melambung tinggi, namun bisa juga tak lagi memiliki nilai sama sekali. Siapa yang tahu? Tapi selama sifat dasar dari manusia adalah sama, selama itu pula sesungguhnya kita dapat meyakini masa depannya. Tapi terlepas dari itu semua, satu hal yang pasti, teknologi blockchain cepat atau lambat akan merevolusi uang serta berbagai hal di masa depan. Saat ini, ada Facebook yang sedang getol mengembangkan Libra. Ada Tiongkok yang sedang serius menggarap digital yuan.
Di sektor berbeda, Walmart telah bekerja sama dengan IBM untuk membuat blockchain yang akan membantu mereka mengirimkan makanan secara global. David Guetta, DJ dan produser musik asal Prancis, melakukan kolaborasi dengan Token Senso yang mengusung teknologi blockchain. Disinyalir, David Guetta akan menggelar konser eksklusif yang dapat diakses hanya melalui Token Senso. Imogen Heap, pencipta lagu dan penyanyi pemenang Grammy, mendistribusikan karyanya dalam ekosistem blockchain yang dapat melindungi hak cipta intelektual yang dimilikinya. What if there were not only an internet of information, what if there were an internet of value? And where every kind of asset, from money to music, could be stored, moved, transacted, exchanged, and managed. This is not just songwriters, it's any creator of content like art, inventions, scientific discoveries, journalists. There are all kinds of people who don't get fair compensation. And with blockchains, they're going to be able to make it rain, all without powerful intermediaries. What if there were a native medium for value? And this is a wonderful thing, because it can also help us protect our privacy. And privacy is the foundation of a free society. Let's get this asset that we create back under our control, where we can own our own identity and manage it responsibly. Blockchain adalah masa depan. Saat ia kemudian digunakan untuk uang digital yang lain, barangkali itu akan mengubah peta permainannya. Itu akan membuat cryptocurrency menjadi mainstream. Namun saat itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkuasa, dia lagi yang jadi bagian dari masalah keuangan sebelumnya, dengan segala macam aturan main dan tetek bengek regulasinya, ia akan jadi paradoks yang melanggar prinsip blockchain itu sendiri, menjadikannya tak alami, hanya sekedar produk daur ulang, tak seperti Bitcoin dan Satoshi Nakamoto-nya. Itu akan membuat Bitcoin sebagai yang sejati bertambah istimewa. Dan bagi Bitcoin itu sendiri, ia akan tetap ada, tetap langka, tetap aman, tetap maksimal hanya 21 juta, tetap tidak dimiliki oleh siapapun melainkan seluruhnya. Semakin kokoh saat ia dipercaya oleh semakin banyak orang. Jika memegang dan menyimpan uang konvensional adalah cara paling gampang untuk menurunkan nilai aset yang kita miliki, mungkin memang ada yang keliru dengannya. Maka apabila selama ini kita percaya pada sistem keuangan yang pincang dan curang, bank-bank yang serakah, lalu pertanyaannya, mengapa kita tidak bisa mempercayai sebuah teknologi yang aman, kolaboratif, mudah, cepat, berbiaya murah, dan hampir dapat menyelesaikan semua masalah yang ada sebagai masa depan dari uang? Bagaimana jika pintu itu kini sudah terbuka? Hai, ngomongin tentang pintu, buat kamu yang ingin membeli Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, kamu dapat menggunakan aplikasi Pintu. Pintu adalah aplikasi mobile untuk jual beli dan berinvestasi aset digital yang keren abis dengan user interface yang sangat mudah digunakan oleh siapa saja. Beberapa kelebihan dari Pintu adalah pembelian instan, harga final tanpa komisi atau biaya tambahan, verifikasi akun instan, withdrawal dengan biaya termurah yaitu flat hanya Rp4.500, bantuan support selama 24 jam yang akan membantumu jika menemui kendala. Pintu juga sangat aman karena telah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti dan Kominfo Republik Indonesia. Gunakan kode referral RIANT658 atau cek di deskripsi untuk mendapatkan bonus hingga Rp1 juta. Mulai investasi Anda sekarang dengan Pintu. Lihat link di kolom deskripsi untuk download dan install aplikasinya. Saya, Rianto Astono.